Halo adik-adik, Adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus yang baik. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, atau sambil tidur-tiduran. Kalian harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Ada dong. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang Kau berikan sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kepadamu. Tuhan, pilih kami ya, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita nyanyikan pujian Yesus pokok. Tapi pemusiknya mana? Kita ikut sama-sama yuk. 3, 2, 1. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
kita sama-sama siap menanti kita, dan mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang benar ya adik-adik. Duduk diam dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1-23. Ayo adik-adik dibaca terlebih dahulu ya ayat firman Tuhannya. Adik-adik bisa pause video ini terlebih dahulu lalu adik-adik baca ayat firman Tuhannya. Oke adik-adik, kalau sudah selesai baca ayat Alkitabnya, sekarang kita simak cerita firman Tuhannya yuk. Hari ini kita mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Benih yang ditabur ini jatuh di atas 4 jenis tanah. Yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian yang kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, tetapi setelah matahari terbit, maka layulah benih itu karena menjadi kering dan tidak berakar. Lalu yang ketiga, sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besar semak duri itu dan menghimpit benih tersebut sampai mati. Dan yang keempat, sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang sampai 30 kali lipat. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, benih ini maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah hati kita. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan maksudnya seperti ini adik-adik. Pertama, benih yang di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi tidak diperhatikan. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Contohnya, kalau kita mendengar firman Tuhannya sambil main-main, kita tidak fokus, sehingga kita tidak mengerti apa pesan dari firman Tuhan itu.
Nah, yang kedua, benih yang di tanah berbatu adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi tidak dilakukan, atau kita tidak merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika datang masalah, membuat kita menjauh dari firman Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Contohnya, kita mendengarkan firman Tuhan atau ikut ibadah, tapi kita malas berdoa dan membaca Alkitab adik-adik. Kemudian yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri adalah firman Tuhan yang sudah didengar, tetapi kita masih kurang percaya akan firman itu, sehingga kita tidak berbuah. Misalnya kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih suka berantem sama kakak atau adik, kita masih suka melawan sama mama papa. Selanjutnya yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman Tuhan yang didengar dan disambut dengan baik, kemudian berbuah. Contohnya ketika kita fokus mendengar firman Tuhan, mempercayai dan melakukannya, rajin membaca Alkitab dan merenungkannya, serta berdoa. Dengan begitu kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita adik-adik, dan hati Tuhan disenangkan karena kita. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk memiliki tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur dalam tanah hati kita, bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kita mulai sama-sama rajin membaca Alkitab dan berdoa ya adik-adik. Dan tidak hanya itu, kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi mama papa, kakak, adik, dan teman-teman semuanya. Selanjutnya kita baca ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah-buah Roh Kudus ya adik-adik. Yuk kita hafalin bersama-sama. Kakak berdoa supaya adik-adik dan kakak juga selalu memiliki hati yang baik dan menghasilkan buah-buah roh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat jatuh ke tanah hati kami yang subur dan baik, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati kami agar kami diberikan kesehatan, umur panjang, dan sukacita selalu dalam mengerjakan tugas, belajar online, dan juga membantu orang tua. Kau berkati bangsa Indonesia juga, agar bangsa Indonesia diberikan kedamaian, damai sejahtera. Kau berikan kemakmuran, kau berkati juga pemimpinnya, agar pemimpinnya dapat memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Gimana ibadah online hari ini? Luar biasa banget kan? Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online selanjutnya di channel YouTube kita ya, di GBI Kirim Wisata. Untuk papa dan mama bisa follow Instagram kita di @sundayschoolgw. Kakak juga ingin menyambut adik-adik baru yang pertama kali bergabung dalam ibadah online kita. Kami, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum berpisah, yuk sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Shalom adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.